Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kira-kira tahu nggak kenapa sih makhluk hidup itu berkembang biak? Anak-anak, makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Lalu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ada yang tahu? Nah, tumbuhan berkembang biak secara generatif atau seksual melalui perkawinan dan vegetatif atau aseksual tanpa melalui perkawinan. Tumbuhan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada angiosperme atau biji tertutup. Yang kedua gimnosperme atau biji terbuka, paku-pakuan, dan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan angiosperme atau berbiji tertutup itu dengan cara yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan, yang ketiga secara generatif. Nah, secara vegetatif alami itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah rizoma, batang menjalar di bawah permukaan tanah, contohnya adalah lengkuas, kunyit jahe. Yang kedua geragi atau stolon, batang menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Yang ketiga umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay. Yang keempat umbi batang, batang menyimpan cadangan makanan, contohnya adalah kentang. Yang kelima umbi akar, akar menyimpan cadangan makanan, contohnya adalah wortel. Yang keenam tunas adventif. Apa sih? Tunas adventif itu adalah tunas yang keluar selain dari ujung batang dan ketiak daun. Contohnya terdapat pada pisang, cocor bebek, dan bambu. Nah, berikut ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yang pertama ada mencangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga menyambung, yang keempat merunduk, dan yang kelima adalah okulasi. Nah, yang selanjutnya adalah dengan cara generatif atau melalui perkawinan, di mana menggunakan bunga, di mana tahapannya yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi, yang kedua pembuahan atau fertilisasi, dan yang ketiga adalah penyebaran atau pemancaran biji. Tumbuhan gimnosperme berbiji terbuka itu ada apa saja? Ada pinus, nah selanjutnya ada melinjo. Jadi tumbuhan ini bijinya tidak ditutup oleh buah. Yang ketiga ada pakis haji. Seperti itu. Nah, tumbuhan gimnosperme tidak memiliki bunga ya anak-anak, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang bernama strobilus atau runjung. Paku-pakuan atau Pteridophyta. Meskipun tergolong sebagai tumbuhan tingkat rendah, namun paku-pakuan memiliki akar, batang, daun sejati, pembuluh pengangkut yang berupa xilem dan floem. Perkembangbiakannya dengan dua cara. Yang pertama generatif atau seksual, yaitu fertilisasi gamet jantan dan betina. Yang kedua vegetatif atau aseksual dengan spora. Nah, berikut ini adalah gambar paku-pakuan. Dan ini adalah spora yang berada di bawah permukaan daun. Dan berikut ini adalah cara generatifnya. Selanjutnya, lumut atau Bryophyta. Lumut adalah tumbuhan yang sangat peka terhadap zat polutan. Sehingga di mana ada lumut, maka tempat tersebut masih asri, tidak banyak polusinya, gitu. Tumbuhan lumut berkembang biak secara generatif dan vegetatif, namun secara umum dengan generatif. Gamet jantannya disebut antheridium,
yang menghasilkan sperma berflagel dan gamet betinanya disebut archegonium yang menghasilkan sel telur. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang pertama adalah hidroponik. Yang kedua vertikultur, penanaman dengan cara vertikal. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Hidroponik itu dia media tanamnya adalah air ya anak-anak. Nah, selesai. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk subscribe.